Halo teman-teman semua, setelah sekian lama saya tidak membuat video iseng, kali ini saya akan membuat video dengan tema manifestasi. Manifestasi, ditulis dulu. Manifestasi, ya. Nah, eh, kalau kita mendengar tentang manifestasi, ada yang bicara tentang mewujudkan mewujudkan keinginan. Ada yang bicara tentang sejumlah uang. Ada yang bicara tentang kendaraan. Ada juga yang bicara tentang karir atau pekerjaan. Ada juga yang bicara tentang kesehatan. Ada juga yang bicara tentang relasi. Jadi secara garis besar, dalam pandangan saya dan diskusi dengan banyak teman, banyak sahabat, manifestasi sering disebutkan sebagai mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Misalnya tadinya tidak punya uang lalu menjadi punya uang. Misalnya tadinya tidak punya kendaraan lalu jadi punya kendaraan. Manifestasi adalah mewujudkan sesuatu. Nah, dalam video kali ini yang judulnya adalah dasar-dasar manifestasi, maka untuk mewujudkan sesuatu, kita perlu tahu dulu sesuatunya itu apa. Sesuatunya ini apa? Yang seringkali orang bilang sebagai tujuan atau goal atau outcome, apapun lah kata-katanya, tapi sesuatu adalah yang ingin kita capai. Kita pengen sesuatu. Kalau kita belum tahu sesuatunya itu apa, maka kita tidak bisa tahu apakah sesuatu itu sudah terwujud atau belum, karena kita tidak tahu kita mau mewujudkan apa. Sehingga dalam hidup ini kita diberi kekuatan atau hak lahir dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Sang Pencipta kita itu, untuk mewujudkan tujuan kita ini. Namun banyak orang, atau bukan banyak orang lah, dari teman-teman yang saya ajak bicara, berdiskusi, saya menemukan belum punya tujuan yang jelas. Saya itu hidup mau apa sih? Nah, ini kemudian membuat teman-teman yang belum punya tujuan yang jelas itu tidak tahu hidupnya mau ke arah mana, karena tidak ada yang dituju. Apakah kalau tidak punya sesuatu yang dituju itu oke-oke saja? Ya oke-oke saja, itu pilihan, boleh, bebas. Kita punya tujuan boleh, kita nggak punya tujuan juga boleh. Saya hapus dulu ya. Oke. Hapus dulu. Ini saya sedang nyoba pakai pen tablet namanya. Jadi masih belum jago. Masih nyoba-nyoba.
Oke, layarnya sudah bersih. Nah, sekarang kembali lagi ke manifestasi. Kalau kita sudah punya tujuan, lalu bagaimana cara mewujudkan tujuan itu? Yang kita kenal adalah bekerja keras untuk mencapainya. Kita melakukan sesuatu di dunia fisik untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita itu. Misalnya kita pengen punya kendaraan lah misalnya. Terus saat ini belum punya dana untuk membeli kendaraan itu, lalu kita bekerja keras menabung misalnya sampai memiliki uang dengan jumlah tertentu, kemudian kita membeli kendaraan itu sehingga tujuan kita tercapai. Atau misalnya kita menginginkan pasangan yang ideal sesuai dengan pikiran kita, kemudian kita memperbaiki diri kita dengan A, B, C, D, E, ke salon lah, bajunya diganti dengan yang lebih bagus dan seterusnya, dan bekerja keras untuk mendapatkan pasangan. Nah, itu cara-cara yang banyak diketahui orang pada umumnya. Apakah cara itu salah? Tidak. Cara itu iya. Namun dari cara itu benar, maksud saya bekerja keras itu ya benar gitu. Nah, namun dari pengalaman saya, dari hidup kita ini ada tiga aspek. Ada fisik, mental, spiritual. Nah, bekerja keras itu ada di aspek fisik saja. Artinya, kalau kita mau mencapai satu tujuan dan kita hanya bekerja keras, kita hanya menggunakan 33% atau sepertiga dari tiga area ini. Jadi kalau mau lebih powerful gitu ya, mestinya kita menggunakan ketiganya sehingga kita menggunakan dengan full power 100%, bukan hanya sepertiganya. Nah, bekerja keras sekali lagi ada di sini. Bekerja keras, rajin, bekerja cerdas, menggunakan sistem dan sebagainya itu ada di ranah fisik. Apakah itu boleh dihilangkan? Tidak. Jangan. Kita tetap perlu bekerja dengan seoptimal mungkin, kemudian bekerja dengan secerdas mungkin, dengan sistem sebaik mungkin. Tetapi jangan lupa, supaya lebih optimal lagi, ada dua area lagi yang bisa mendukung untuk tercapainya tujuan kita itu. Nah, di level ini, di level mental dan spiritual, kita bicara di level mental dulu. Level mental ini hubungannya dengan pikiran dan emosi. Sementara di level spiritual ini berhubungan dengan energi. Misalnya, ada orang yang sudah bekerja keras terus menerus seminggu, katakanlah berapa jam, ya 60 jam gitu misalnya dalam seminggu, tapi sekeras apapun dia usahakan, kok ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang dia inginkan untuk mencapai tujuannya. Ini sudah optimal sekali tapi kok nggak berbuah.
hasil pekerjaannya. Nah, ternyata kemungkinannya ada sesuatu yang salah di level pikiran atau di level mental dan di level spiritual. Misalnya, ternyata setelah dibedah ini, pikiran orang ini selalu iri, selalu mengkritik hal-hal yang nggak perlu. Nah, emosinya selalu dipenuhi dengan kebencian. Nah, sementara di sini energinya energi yang low, misalnya energi yang rendah, sehingga yang 33% di level fisik ini kemudian kalah dengan yang 66% di level mental dan spiritual itu. Nah, sehingga ketika kita mau mencapai tujuan di video yang pertama ini tentang dasar-dasar manifestasi, maka kita perlu menyelaraskan istilahnya antara level fisik, level mental, dan level spiritual. Jadi kalau di level fisik ini kita punya tujuan A, maka di level mental kita juga perlu menyelaraskan supaya pikiran dan emosi kita itu berada di A, dan secara energi atau spiritual juga berada di A. Sehingga ketika ini semua selaras, maka powernya itu secara matematika sederhana 100%. Tapi ketika fisik ini tujuan kita A, tetapi mental kita Z dan spiritual kita Y, maka ini menjadi tidak selaras lagi. Nah, jadi dalam video yang pertama ini silahkan, mungkin tips ini bisa teman-teman gunakan, teman-teman periksa, saya punya tujuan A, apakah di level fisik saya sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di level mental saya sudah menyelaraskan pikiran dan emosi saya dengan A. Dan di level spiritual, di level energi, saya juga sudah menyelaraskan dengan A itu. Atau justru ketiganya belum selaras. Demikian, terima kasih sudah bergabung di video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin mencapai tujuan-tujuan Anda. Sampai bertemu kembali. Salam.